dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami terkait hubungan minat belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas 7 MTS Nurul Iman Sekincau pada materi pola bilangan. Baik, di sini ada anggota kami. Yang pertama ada Lutfi Nabila sebagai pemateri pertama, lalu ada Bagas Andrian sebagai pemateri kedua, saya Adelia Saputri sebagai pemateri ketiga, ada Dia Ulfira sebagai pemateri keempat, dan ada Rifa Wisya Nabila sebagai pemateri kelima. Baiklah, tanpa berlama-lama saya persilakan kepada pemateri utama untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada Mbak. Di sini yang pertama saya akan memberikan penelitian, yaitu penelitian ini kita menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Nah, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara minat belajar siswa terhadap pelajaran matematika dengan hasil belajar siswa pada materi pola bilangan di kelas 7 MTS Nurul Iman Sekincau. Penelitian ini dilaksanakan pada populasi siswa kelas 7 yang telah mempelajari materi pola bilangan. Nah, sampel penelitian ini kita mengambil teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan karakteristik siswa yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampelnya, yaitu yang pertama ada populasi, yaitu adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi perhatian penelitian untuk dipelajari dan disimpulkan. Nah, pemilihan populasi ini didasarkan pada referensi dengan materi yang diteliti, yaitu pola bilangan yang diajarkan di kelas 7 serta pertimbangan bahwa siswa pada kelas ini telah mendapatkan materi tersebut dan menunjukkan variasi dalam minat serta hasil belajar matematika. Nah, kita di sini mengambil sampel penelitian menggunakan teknik sampling, yaitu dengan memilih 5 orang siswa dari masing-masing kelas, yaitu 7A, 7B, dan 7C. Nah, di sini kita bisa lihat tabel jumlah populasi dan sampelnya, yaitu di kelas 7A itu jumlah populasinya yaitu 20 siswa, di kelas 7B itu ada 18 siswa, di kelas 7C itu ada 17 siswa. Nah, kita ambil sampel dari kelas 7A itu cuma 5 siswa, 7B itu 5 siswa, dan 7C 5 siswa. Jadi totalnya yaitu adalah 15 siswa. Selanjutnya yaitu sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih dan dijadikan sumber data atau responden dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini kita mengambil sampel yaitu sama dengan menggunakan teknik sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang diterapkan oleh peneliti. Nah, di sini peneliti kita ambil dari kelas 7A, 7B, dan 7C. Nah, kita bisa lihat gambar tabel dari jumlah sampelnya. Jadi kita nggak bisa mengambil sembarangan sampel, maka di sini di kelas 7A dan 7B itu berdasarkan tingkat keaktifan keterlibatan dalam belajar dan ketersediaan data nilai. Dan di 7B kita ambil 5 siswa, yaitu siswa itu dipilih berdasarkan minat terhadap matematika dan hasil belajar pada materi pola bilangan. Di sini ada 7C, 5 siswa dipilih berdasarkan kemampuan menjawab soal, partisipasi kelas, dan kelengkapan data. Jadi kesimpulannya itu sampel merupakan siswa yang dianggap representatif untuk dianalisis. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Saudara. Terima kasih kepada pemateri pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri kedua. Kepada pemateri kedua silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Kemudian saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya yaitu tahap penelitian. Nah, di sini tahap penelitian mencakup langkah-langkah pelaksanaan dari awal sampai akhir. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, yang identifikasi masalah ini peneliti mengamati fenomena di lapangan, yaitu adanya perbedaan hasil belajar siswa pada materi pola bilangan yang diduga berkaitan dengan tingkat minat belajar masing-masing siswa. Nah, berdasarkan hal ini, peneliti merumuskan permasalahan untuk diteliti lebih lanjut secara ilmiah. Dan yang kedua, itu adalah kajian teori dan penyusunan kerangka berpikir. Peneliti mengumpulkan teori-teori yang relevan mengenai minat belajar dan hasil belajar matematika. Teori-teori tersebut
digunakan sebagai dasar dalam menyusun kerangka berpikir dan merumuskan hipotesis penelitian. Yang ketiga itu ada perumusan hipotesis. Berdasarkan kajian teori, peneliti merumuskan hipotesis yang akan diuji, yaitu terdapat hubungan positif antara minat belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas 7 MTS Nurul Iman Sekincau pada materi pola bilangan. Dan yang keempat ada penentuan populasi dan sampel. Nah, penentuan populasi dan sampel ini sudah dijelaskan pada materi pertama. Dan yang selanjutnya itu ada penyusunan instrumen penilaian. Instrumen yang digunakan berupa angket untuk mengukur minat belajar siswa dan dokumentasi nilai rapor untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa. Angket disusun berdasarkan indikator minat belajar. Yang keenam itu ada pengumpulan data. Nah, data dikumpulkan melalui beberapa teknik. Yang A itu ada angket diberikan langsung kepada siswa untuk diisi secara mandiri. Yang B itu wawancara dilakukan kepada guru untuk mendukung data angket. Yang C observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata di kelas. Dan yang D dokumentasi diperoleh dari sekolah, khususnya nilai rapor matematika. Selanjutnya itu yang ketujuh ada analisis data. Data angket dianalisis untuk memperoleh skor minat belajar masing-masing siswa. Data hasil belajar diambil dari nilai rapor. Teknik analisis yang digunakan adalah uji korelasi person produk moment untuk melihat hubungan antara variabel minat belajar dan hasil belajar. Dan yang terakhir itu ada analisis data. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menarik kesimpulan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dan hasil belajar matematika siswa. Hasil ini dijadikan dasar dalam memberikan saran untuk perbaikan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya akan sampaikan definisi operasional variabel. Jadi definisi operasional variabel adalah penjabaran atau perumusan variabel dari bentuk yang dapat diukur dan diamati secara konkret sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Di sini kami memiliki dua variabel. Yang pertama ada variabel X, di mana variabel X ini merupakan minat belajar. Dari definisi konseptual, minat belajar adalah dorongan dalam diri siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang ditujukan melalui rasa senang, perhatian, dan keinginan untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika. Yang kedua itu definisi operasionalnya, minat belajar diukur menggunakan angket yang terdiri dari sejumlah pernyataan berdasarkan indikator. Lalu di sini ada variabel Y, yaitu sebagai hasil belajar matematika. Dalam definisi konseptualnya, hasil belajar matematika adalah pencapaian siswa dalam memahami dan menguasai materi matematika yang diukur melalui penilaian hasil belajar, baik berupa nilai ulangan maupun nilai rapor. Lalu definisi operasionalnya, hasil belajar matematika siswa diperoleh dari nilai rapor semester atau nilai ulangan harian pada materi pola bilangan. Nilai ini digunakan sebagai data kuantitatif untuk melihat sejauh mana siswa berhasil memahami materi yang diajarkan. Dalam penilaian kami ini, item pertanyaan yang diberikan kepada siswa diberikan skor berdasarkan peringkat 1 sampai 5. Semakin tinggi skor total yang diperoleh siswa, maka akan semakin tinggi minat belajarnya. Jadi sekian dari saya. Nanti selanjutnya akan disampaikan kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Di sini ada bagian instrumen penelitian. Seperti yang kita tahu, instrumen itu adalah merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menjawab perumusan masalah yang dibuat, lalu untuk menguji hipotesis. Jadi dalam penelitian kuantitatif ini, instrumen itu harus digunakan secara sistematis, valid dan akuntabel agar data yang diperoleh
pelajaran. Lalu contoh soalnya bisa kita ambil di sini ada saya fokus terlebih dahulu penjelasan di pelajaran matematika seperti itu. Lalu yang kedua itu yang kami ambil adalah perasaan senang saat belajar matematika. Contoh soalnya saya merasa antusias saat belajar pengalaman. Lalu ketiga ada ketekunan dalam belajar. Contoh soalnya saya mengerjakan tugas matematika tepat waktu. Lalu yang keempat ada keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Contoh soalnya saya aktif bertanya jika tidak memahami materi. Lalu yang tadi ada kesalahan belajar. Contoh soalnya yaitu saya mempersiapkan buku dan alat tulis sebelum pelajaran dimulai. Lanjut. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama pematerian yang sebelumnya juga. Jadi di sini karena kami menggunakan angket ya, itu menggunakan skala yang mana di sini nanti jawabannya itu ada 5, yaitu ada selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Jadi nanti siswa yang memberikan soalannya itu akan memilih salah satu dari kategori jawaban. Oke, lanjut. Nah, ini yang kedua, yaitu tadi saya bilang indikatornya itu harus memiliki 2 variabel dan tidak seperti sekarang variabel Y, yaitu untuk hasil belajar matematika. Dan di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah nilai ulangan tadi yang materi pola bilangan. Sumber data yang bisa kita ambil dari sini yaitu dokumen nilai ulangan dari buku. Yang kedua ada nilai hasil rapor pada mata pelajaran matematika. Sumber datanya yaitu dokumen rapor semester. Yang ketiga ada kriteria ulasan minimal terpenuhi. Sumber datanya hasil belajar dibandingkan dengan KKM. Lalu ketiga indikator ini digunakan untuk melihat hasil belajar siswa secara menyeluruh dan berdasarkan data yang nyata. Jadi nilai-nilai yang diambil itu dan rapor itu membantu peneliti untuk mengetahui apakah ada hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar mereka, khususnya dalam materi pola bilangan. Oke, lanjut. Nah, kita tadi udah membahas mengenai instrumen penelitian. Sekarang kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghimpun data dari yang ada. Di sini ada 4 teknik pengumpulan data yang kami gunakan. Yang pertama adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan seperti yang aku bahas tadi adalah angket. Lanjut. Kita bahas dulu untuk metode observasi. Jadi observasi ini dilakukan di kelas 7 MTS 25 Cincau. Dalam ditemukan bahwa sekolah di sana itu sudah cukup memadai ya proses pembelajaran. Jadi tadi dengan masalah yang nyaman, tertib dan penataan kelas yang menarik. Tapi kebiasaan belajar siswa itu masih menunjukkan variasi yang mencolok. Jadi ada siswa yang belajarnya tinggi, tetapi juga ada yang belajarnya menurun gitu loh, kayak minat belajar. Habis itu temuan ini menegaskan bahwa minat belajar memiliki peran penting dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. Jadi khususnya dalam memahami materi matematika sekolah belajar. Oleh karena itu, peneliti mengenai hubungan antara minat belajar dan hasil belajar menjadi relevan untuk menggali sejauh mana pengaruh minat terhadap pemahaman dan cara yang akan disiswa. Lalu di sini ada metode wawancara. Nah, di sini dari hasil wawancara yang kami lakukan terdapat informasi bahwa minat belajar siswa kelas A sampai kelas 7C itu secara umum terdapat cukup baik. Beberapa siswa menunjukkan ketertarikan terhadap pelajaran matematika, antusias dalam mengikuti pelajaran, serta aktif mengerjakan tugas. Namun masih ada sebagian yang kurang fokus dalam belajar seperti yang dilakukan ini. Lalu juga guru itu menyampaikan bahwa pengumpulan tugas matematika itu umumnya dilakukan secara cepat. Jadi misal aku ngasih tugas, saya memberikan tugas ke anak didik, dan dia punya selalu hari, mereka langsung mengumpulkan di hari yang itu. Jadi bagi siswa yang nggak mengumpulkan tugas secara tepat waktu, itu akan diberikan sanksi atau agar mereka itu punya rasa tanggung jawab dari sisi. Lanjut. Metode dokumentasi. Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Beberapa dokumen yang digunakan antara lain
itu ada data jumlah siswa kelas 7 A, B, dan C di MTS Dewan Hijau, lalu nilai rapor siswanya, lalu dokumen penilaian seperti jadwal pelajaran dan pembagian kelas. Data dari dokumentasi ini membantu peneliti untuk mengamati latar belakang kondisi siswa dan melihat gambaran mereka mengenai hasil belajar mereka. Dengan adanya dokumentasi ini, peneliti dapat meregistrasi standar keakuatan data dan dianalisis dan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kondisi yang sebenarnya saat terjadi proses pembelajaran. Nah ya, tadi ada proses angket sudah bilang tadi dibahas ya. Jadi dalam penelitian ini kami memberikan angket kepada 5 siswa dari siswa kelas 2A, B, dan C. Totalnya ada 12 siswa. Nah, memperoleh data mengenai minat belajar siswa terhadap belajar matematika pada menjadi sekolah mereka. Pertanyaan dalam angket itu tadi disusun berdasarkan dari kategori minat belajar. Lalu data dari angket ini sangat penting karena memberikan gambaran langsung mengenai bagaimana siswa mempelajari proses belajar matematika dan seberapa besar minat mereka dalam mengikuti pembelajaran. Jadi hasil aplikasi akan dianalisis untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar matematika mereka. Mungkin cukup dari saya memberikan pembahasan. Terima kasih kepada penasihat Bapak dari materi yang disampaikan kepada materi Bapak. Mudah-mudahan diterima. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Materi yang terakhir atau materi yang kelima yaitu tentang analisis data akan saya jelaskan sendiri. Nah, di penelitian kuantitatif kami, di sini kami menggunakan teknik analisis data yang pertama adalah skor dan pengelompokan. Nah, skor dalam penelitian kuantitatif kami ini mengambil skala pengukuran jenis skala Likert. Mereka sudah dijelaskan pada materi yang sebelumnya. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, kemudian pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan mengelompokkan skor sebagai berikut. Nah, di sini ada 2 pengelompokan, yaitu tentang pernyataan yang pertama adalah pernyataan positif dan yang kedua adalah pernyataan negatif. Dan yang pertama ini tentang pernyataan positif itu ada 5. Di sini kami memiliki 5 indikator. Yang pertama itu selalu atau misalnya dengan SL itu memiliki nilai sebanyak 5 atau paling tinggi maka dia itu pernyataan positif. Kemudian nilai yang kedua itu sering atau disingkat dengan SR yaitu dengan nilai 4. Kemudian yang ketiga ada kadang-kadang disingkat dengan AK dengan nilai sebanyak 3. Dan kemudian yang keempat ada jarang disingkat dengan B dengan nilai 2. Dan yang terakhir itu tidak pernah disingkat dengan TP dengan nilai yaitu 1. Kemudian pernyataan negatif itu adalah kebalikan dari pernyataan positif. Di sini ada 5 juga. Selalu disingkat SL itu sama dengan 1, sering disingkat SR itu sama dengan 2 nilainya, dan yang ketiga adalah kadang-kadang atau kakak sama dengan 3, jarang sama dengan 4, dan yang kelima tidak pernah atau TP sama dengan 5. Selanjutnya, nah di sini kami formula yang digunakan dalam penelitian kami ini, rumus yang digunakan untuk menganalisis data ialah rumus korelasi person product moment. Nah, korelasi ini adalah rumus untuk mencari arah dan kekuatan hubungan antar variabel bebas yaitu variabel X dan variabel terikat yaitu variabel Y dengan data bentuk interval dan rasio. Nah, rumusnya yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N Y kuadrat N sigma Y kuadrat dikurangi Y sigma Y kuadrat. Nah, di sini dengan keterangan RXY itu koefisien dari korelasi R personnya, dengan N itu jumlah data responden dari siswanya, dan X itu variabel bebas atau kebiasaan belajar, dan Y itu variabel terikat yaitu hasil dari belajar. Selanjutnya, nah tadi kan ada korelasi person product moment. Nah, di sini kami juga dalam penelitian kami ini untuk pengolahan datanya menggunakan uji presentasi dengan
di sini ada kriteria penafsiran. Nah, menurut Sinja tahun 2017, kriteria penafsiran korelasi itu dapat menggunakan kriteria sebagai berikut. Di sini ada rentannya ya, teman-teman. Jadi korelasi dari 0,00 sampai 0,20 penafsirannya itu korelasinya kecil, di mana hubungannya itu hampir dapat diabaikan. Kemudian korelasi yang kedua ada 0,21 sampai 0,40 itu korelasinya rendah, di mana hubungannya jelas tapi dia itu rendah. Kemudian korelasi yang ketiga ada rentang dari 0,41 sampai 0,7 itu di mana korelasi sedang, yaitu hubungannya yang memadai. Kemudian korelasi yang keempat itu dari rentang 0,71 sampai 0,90 itu penafsirannya adalah korelasi tinggi, di mana hubungannya itu besar. Kemudian korelasi yang terakhir atau korelasi yang paling tinggi itu dari rentang 0,91 sampai 1,00, yaitu penafsirannya itu korelasinya sangat tinggi, di mana hubungannya itu sangat erat. Selanjutnya, nah di sini tadi kan kita ada rentang dari korelasi kan tadi kan. Kemudian di sini ada presentasi dari minat belajar. Dan di sini ada rentangnya juga. Nah, kita lihat dari rentang 0 sampai 0% sampai 59% itu menunjukkan bahwa minat belajar siswa yaitu rendah, di mana siswa itu menunjukkan ketertarikan dan perhatian yang sangat kurang dalam belajar. Kemudian rentang prestasi yang kedua antara dari 60% sampai 79%, di mana kategori minat belajar yang ditunjukkan oleh siswa yaitu sedang, di mana siswa itu cukup tertarik dan terlibat tapi belum sepenuhnya konsisten. Kemudian tentang prestasi tentang minat belajar yang ketiga yaitu tentang dari 80% sampai 100% itu menunjukkan bahwa kategori minat belajar siswa yaitu sangat tinggi, di mana siswa itu sangat tertarik, kemudian aktif dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Nah, setelah kita tahu nih apa namanya minat belajar, setelah mengisi angket, nah itu tuh kami diperoleh data siswa, yaitu tadi kan kami menguji di 15 siswa. Nah di sini data yang kami peroleh yaitu dari siswa 1 sampai siswa 15. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kan yang pertama kita akan menguji dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Ya, itu kan kita harus mencari mana itu nilai x kuadrat, terus nilai y kuadrat dan nilai x kali y. Dimana kami ini biar kami nggak susah untuk menghitung, kami menggunakan tabel distribusi. Biar kami ini kayak ya nggak bingung gitu kan, biar nggak pusing aja gitu. Nah, dari siswa pertama tentang minat belajar yaitu sebanyak 28 setelah kami hitung dan dalam pengisian angket sebanyak 20 soal. Nah di sini ada siswa 2 sebanyak 85, siswa 3 sebanyak 70, siswa 4 sebanyak 65, siswa 5 sebanyak 88 dan seterusnya. Kemudian dijumlah nih dari semua data sebanyak 15 siswa ini dijumlah dengan menghasilkan 1193. Kemudian dari hasil belajar yaitu variabel terikat yaitu Y itu juga kami mendapatkan data dan kami jumlah yaitu dengan mendapatkan hasil 1239. Nah, untuk memudahkan kita menghitung menggunakan tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi. Jadi kami membuat tabel di mana untuk nilai x kuadrat, y kuadrat dan x kali y. Jadi bisa dilihat dari sini penjumlahan x kuadrat yaitu menghasilkan 95.865 dan menghasilkan perhitungan dari y kuadrat yaitu 103.181 dan perkalian dari x dan y yaitu menghasilkan 99.444. Selanjutnya. Nah, di sini ada langkah-langkah perhitungan korelasi persennya. Yaitu tadi kan rumusnya kali sigma xy min sigma x kali sigma y per akar dari n sigma x kuadrat dikurangi sigma x kuadrat kali n kali sigma y kuadrat min sigma y kuadrat. Nah, di mana dengan n itu adalah jumlah siswanya yaitu sebanyak 6
15 dengan sigma X-nya tadi kan sudah kita hitung sebanyak 1123, sigma Y sebanyak 1239, sigma XY yaitu sama dengan 99.444 dan sigma X kuadrat sama dengan 95.865 dan sigma Y kuadrat sama dengan 103.181. Nah, di sini bisa dilihat ya. Maksudnya ini cuma kayak dimasuk-masukin aja hanya. Jadi setelah melakukan beberapa perhitungan yang seperti ini, itu menghasilkan nilainya yaitu 0,99. Selanjutnya, nah tadi kan kita udah menghitung korelasinya kan. Kemudian di sini kita menghitung menggunakan rumus formula C. Nah, di sini rumus formula C yaitu sigma FB buat sigma M kali I kali sigma BI kali BI kali 100%. Di mana FB sama dengan sigma X sama dengan 1193. Kemudian M yaitu 15 karena jumlah siswanya, I itu 20 jumlah yaitu jumlah dapatnya dan BI itu bobot maksimal dari butir akhir. Nah, setelah kita hitung ternyata formula C-nya kita mendapatkan yaitu 79,53%. Selanjutnya, nah setelah menghitung korelasi person, habis itu dihitung menggunakan formula C, dan di sini analisisnya yaitu hasil perhitungan korelasi person performance itu menunjukkan nilai R-nya itu 0,99. Nah, nilai ini termasuk dalam kategori hubungan sangat tinggi yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara minat belajar siswa dengan hasil belajar matematika. Nah, artinya semakin tinggi minat belajar siswa dalam belajar matematika, maka semakin tinggi pula hasil belajar yang mereka capai khususnya pada materi pola udara di FTS sejauh. Nah, kemudian setelah menghitung menggunakan formula C, hasil perhitungan menguji formula C dengan asumsi 20 menit soal itu 20 angka dan soal maksimal 5 menghasilkan presentasi minat belajar